Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Junia Muti Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak. Lanjut acara ke-10. Pertama saya akan menjelaskan terkait konsep CRUD. Konsep CRUD atau Create, Read, Update, and Delete merupakan 4 operasi dasar dalam pengelolaan data pada sistem basis data atau aplikasi. CRUD berfungsi untuk menambah dengan create, menampilkan dengan read, memperbarui dengan update, dan menghapus dengan delete data secara efisien. Dikutip dari hal Lomuan dan kawan-kawan 2021. Setiap operasi memiliki perannya masing-masing, seperti menambah data baru insert, menampilkan data select, mengubah data update, dan menghapus data delete. Itu dari video 2015. Konsep ini menjadi dasar utama dalam pengembangan sistem informasi berbasis web, mobile, maupun desktop karena memudahkan interaksi antara pengguna dan database secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsep CRUD dalam React Native. Konsep CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete dalam React Native mengacu pada 4 operasi utama yaitu mengelola data dalam aplikasi mobile. Konsep ini sama seperti pada sistem basis data umumnya, namun penerapannya disesuaikan dengan arsitektur aplikasi berbasis JavaScript dan API. Dikutip dari Arta dan ICTIS tahun 2023. CRUD menjadi dasar dalam membangun fitur interaktif seperti formulir input, daftar data, edit data, dan hapus data dalam aplikasi mobile. Create membuat data digunakan untuk menambah data baru, biasanya melalui form input. Data yang diisi pengguna dikirim ke server menggunakan HTTP, metode POST melalui API, atau disimpan di Firebase. Kemudian yang kedua, read menampilkan data berfungsi untuk menampilkan data dari database atau API ke tampilan aplikasi. React Native menggunakan use effect dan use state untuk mengambil dan menyimpan data yang akan ditampilkan biasanya dengan HTTP method get. Yang ketiga yaitu update atau memperbarui data yang digunakan untuk mengedit data yang sudah ada. Biasanya pengguna memilih data tertentu, mengubahnya melalui form, lalu perubahan dikirim ke server menggunakan HTTP method put atau patch. Delete atau menghapus data berfungsi untuk menghapus data dari database. Proses ini dilakukan dengan HTTP method delete dan biasanya disertai konfirmasi agar tidak terjadi penghapusan yang tidak sengaja. Kemudian tujuan dari konsep CRUD ini yang pertama menyediakan cara sistematis dalam mengelola data. Yang kedua, memastikan data dapat ditambah, dibaca, diperbarui, dan dihapus dengan aman. Yang ketiga, mempermudah interaksi antara pengguna dan database melalui aplikasi. Kemudian ini merupakan gambar dari form input location yang telah dibuat dengan penerapan konsep CRUD. Fungsi form input lokasi tersebut berguna untuk yang pertama mengambil nama objek dan koordinat lokasi, latitude dan longitude, serta serta penggunaan secara otomatis. Yang kedua, menyimpan data tersebut termasuk akurasi posisi ke dalam Firebase Real-Time Database. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan sensor GPS perangkat melalui library Expo-Location. Kemudian alur kerja form input lokasi ini, yang pertama pengguna membuka form, kemudian mengisi nama objek. Yang kedua, menekan tombol get current location. Kemudian sistem akan mengambil koordinat GPS, kemudian data dan nama koordinat dan akurasi tertampil di form. Kemudian pengguna menekan tombol save location pada data dikirim ke sehingga data dapat dikirim ke Firebase database. Kemudian yang terakhir form kembali kosong dan pesan sukses muncul. Selanjutnya, library model yang digunakan yaitu Req-State yang berguna untuk mengolah state data sementara seperti nama, lokasi, dan akurasi. Kemudian React Native yang menyediakan komponen UI seperti text, text input, traceable, dan alert. Kemudian yang ketiga, Expo Location mengakses fitur GPS perangkat untuk mengambil koordinat lokasi. Yang keempat, Firebase Database yang berguna untuk menghubungkan aplikasi dengan Firebase dan menyimpan data. Dan yang terakhir, React Native Save Area Context dan Expo Router yang berguna untuk mengatur tampilan agar aman di berbagai perangkat dan menampilkan header. Kemudian yang terakhir ada validasi dan penyimpanan data ke Firebase. Yang pertama berupa pengacakan form. Aplikasi memeriksa apakah input name dan location sudah diisi. Tujuannya agar tidak ada data yang kosong yang dikirim ke Firebase. Yang kedua, form tidak lengkap. Jika ada kolom kosong, muncul pesan incomplete form sebagai peringatan
bagi pengguna. Kemudian form lengkap, jika semua data valid, sistem membuat referensi baru di Firebase pada path, points, atau menyimpan data. Kemudian yang keempat, penyimpanan data. Data seperti nama, latitude, longitude, dan akurasi disimpan menggunakan fungsi push yang otomatis membuat ID unik agar data tidak saling menimpa. Dan yang kelima, berhasil disimpan. Jika proses berhasil disimpan, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan dan form dikosongkan agar siap diisi kembali. Kemudian, apabila data gagal disimpan, jika terjadi error, misalnya koneksi internet terputus atau sistem menampilkan pesan gagal menyimpan data, agar pengguna tahu penyimpanan belum berhasil. Kemudian yang selanjutnya ada from lokasi, from list lokasi. Fungsi dari lokasi ini yang pertama menampilkan daftar lokasi tersimpan dari Firebase Real-Time Database, kemudian mengelompokkan lokasi berdasarkan nama, membuka lokasi di Google Maps saat item diklik, dan yang terakhir menunggu refresh data menggunakan gestur swipe. Kemudian library model yang digunakan yaitu menggunakan React dan React Native, use state, berubah use state, use effect, dan use callback. Untuk mengatur state dan efek samping serta komponen UI, section list, activity indicator atau shuffle opacity, refresh control, dan linking. Untuk menampilkan daftar lokasi, loading, interaksi, klik, swipe, dan buka Google Maps. Firebase eh, atau ini berupa initialize type, get database, ref, dan on value digunakan untuk mengambil data secara real time dari path atau points in ion icons untuk menambahkan ikon lokasi dan navigasi untuk UI menarik, state utama, section untuk ke berupa kelompok, lokasi berdasarkan nama, loading berupa indikator saat pengambilan data, dan refresh berupa control pull to fresh. Kemudian flow atau fetch data, update state, dan menampilkan section list, kemudian maps akan terbuka. Kemudian, selanjutnya akan menjelaskan terkait pengambilan data dalam Firebase. Yang pertama, pengambilan data secara real-time menggunakan on-value, ref, DB points, atau callback. Kemudian transformasi data atau mengubah hasil snapshot menjadi array, lalu kelompokkan berdasarkan nama. Kemudian struktur sectionnya, setiap grup siap digunakan di section list. Kemudian sorting, kemudian dalam grup terdapat item terbaru berada di atas, antar grup-grup dengan update terbaru berada di atas. Kemudian flow singkat, eh, alur singkatnya yaitu fetch data, transform, dan group, sort, sortir, dan menampilkan di section list. Kemudian navigasi ke dalam Google Earth, tujuan dan fungsi utamanya yaitu untuk membuka lokasi di Google Map langsung saat item ditekan agar pengguna mudah bernavigasi. Kemudian validasi koordinat untuk mengecek apakah koordinat tersedia. Jika tidak, ditampilkan peringatan agar pengguna tahu data belum lengkap. Kemudian memisahkan koordinat. Koordinat bentuk string, latitude, longitude. Fungsi memisahkan data menjadi dua nilai numerik, latitude dan longitude untuk digunakan di URL. Kemudian membuat URL Google Maps menggunakan format HTTPS Google Map API dengan parameter destination menunjukkan lokasi tujuan. Kemudian membuka URL, memanggil linking open URL agar maps terbuka di perangkat. Jika perangkat tidak mendukung, maka menampilkan log peringatan. Kemudian flow singkatnya, klik item, ambil koordinat buat URL, buka Maps jika error, tampilkan peringatan. Kemudian manfaat dari navigasi Google Earth ini yaitu memudahkan pengguna menavigasi lokasi tanpa harus menyalin koordinat secara manual. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.